Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi seperti biasa pada video kali ini kami akan berbagi sebuah informasi terbaru terkait P3K Guru, khususnya di tahap kedua nantinya. Di sini judul video kami teman-teman adalah info peluang guru honorer. Peluang kategori guru honorer ini lolos di tahap kedua seleksi P3K Guru. Kesempatan terbaik lolos ASN P3K. Seperti itu ya judul video kami, dan tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini judul videonya adalah peluang kategori guru honorer ini lolos di tahap kedua seleksi PPPK Guru. Kira-kira seberapa besar peluangnya? Kita cek satu persatu lagi teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama adalah guru honorer negeri yang memiliki tabungan nilai passing grade ya. Nah, jadi guru honorer negeri yang memiliki tabungan nilai passing grade, peluang lolos besar jika nilai capaian tahap kedua rendah. Tidak usah khawatir, nilai yang diperhitungkan adalah nilai tahap yang pertama. Nah, ilustrasinya begini teman-teman ya. Misalkan di tahap 1 teman-teman itu mengikuti seleksi P3K Guru dan dinyatakan tidak lulus, tetapi teman-teman lolos passing grade. Anggaplah posisi teman-teman itu XP1, kemudian XP2 ataupun XP3, atau YP1 kemudian YP2 ataupun YP3. Maka di tahap kedua nanti tabungan nilai tersebut itu bisa teman-teman pergunakan kembali jika seandainya nilai tahap kedua teman-teman itu rendah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anggaplah di sekolah A di tahap kedua ya, seperti ini, anggaplah di sekolah A seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kita coret dulu ya, seperti ini. Teman-teman melamar di sekolah A di tahap yang kedua ya. Di tahap yang kedua misalkan formasinya nantinya ini yang digunakan adalah formasi yang dibutuhkan itu adalah 2. Nah, formasi yang dibutuhkan itu adalah 2. Kemudian yang melamar itu adalah 5 misalkan ya. 5. Nah, kelima guru honorer ini anggaplah tidak ada yang memiliki serdik ya. Tidak ada yang memiliki serdik. Kemudian teman-teman adalah salah satu di antaranya ini adalah lulus P1 di tahap yang pertama. Nah, pada saat pengumuman dilihat hasil, setelah selesai tes, ternyata 5 guru honorer ini 2 tidak lolos passing grade ya, 2 tidak lolos passing grade, 3 tidak lolos passing grade, sedangkan 2 lolos passing grade. Nah, di yang 3 ini Bapak adalah salah satunya ya. Nah, sedangkan yang 2 ini memang sama sekali tidak lolos juga di tahap pertama. Sedangkan yang 2 ini yang lolos itu masuk dalam P3. Nah, sedangkan Bapak yang sebelumnya ini tidak lolos passing grade di tahap kedua ternyata memiliki tabungan YP1 di tahap pertama. Maka secara otomatis passing grade yang dilihat adalah YP1-nya. Makanya Bapak menjadi salah satu pemenang dari salah satu formasi yang disediakan di sini, karena posisi passing grade awal teman-teman adalah P1, sedangkan yang lulus passing grade di tahap kedua ini adalah P3. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Bapak masuk ke dalam salah satu pemenang untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap yang kedua. Seperti itu ya. Karena menurut aturan, jika misalkan masih ada guru yang berstatus P1, maka itu yang akan diprioritaskan untuk mengisi formasi. Itu tetap berlaku teman-teman di tahap yang kedua nanti. Nanti berlaku P2 dan P3 jika P1-nya ini tidak ada lagi. Nah, sedangkan di sini tadinya meskipun tidak lolos passing grade karena dia punya tabungan P1, maka dia menggeser salah satu yang lolos passing grade tadinya di tahap kedua karena hanya berstatus P3. Seperti itu teman-temannya yang harus teman-teman pahami. Oke, kita lanjut lagi ke skema yang kedua. Skema kelulusan ke teman-teman yang kedua adalah seperti ini. Guru honorer negeri yang memiliki predikat P1 di tahap 1 memiliki kans lolos karena kebijakan afirmasi yang diutamakan pertama adalah P1 baru P2 dan P3. Nah, ini termaktub di dalam Kepmenpan RB
Kepmenpan RB ya, nomor 1169 tentang penyesuaian nilai ambang batas. Nah, karena di penyesuaian nilai ambang batas itu ada 3 kategori teman-teman ya. Kategori P1, ini saya sudah bahas sedikit tadi di yang pertama, kemudian P2, kemudian P3. Nah, ini berlaku di kompetensi kedua dan kompetensi ketiga. Nah, misalkan dalam satu sekolah itu ada 3 guru honorer ya, ada 3 guru honorer, sedangkan formasi yang disediakan itu cuma 1. Ini tahap kedua teman-teman ya, di tahap kedua. Ketiganya lulus passing grade ya. Nah, ketiganya lulus passing grade tetapi dengan kategori yang berbeda. Ada kategori 1, ada P1, ada P2, dan ada P3. Maka siapa yang akan mengisi formasi ini, yang satu ini di tahap kedua, maka yang mengisinya adalah P1. Karena yang diutamakan dulu P1. Nanti tidak ada P1, baru dilihat P2. Nah, jika tidak ada P2, barulah diberlakukan P3. Kecuali, misalkan di sini ada 3 formasi juga. Nah, kalau ada 3 formasi, berarti P1 lolos, P2 lolos, dan P3 lolos. Seperti itu ya. Jadi ilustrasi atau skema kelolosannya seperti itu teman-teman ya, untuk di tahap kedua nantinya. Oke, jadi teman-teman harus bisa istilahnya mencermati ya. Jadi kita ulangi dulu. Guru honorer negeri yang memiliki predikat P1 di tahap 1 itu memiliki kans lolos karena kebijakan afirmasi yang diutamakan pertama adalah P1, kemudian baru P2, kemudian baru P3. Seperti itu teman-teman ya. Tapi sudah tidak berlaku lagi namanya X dan Y. X itu adalah sekolah induk dan Y itu adalah sekolah non induk. Seperti itu. Itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi istilah XP1, kemudian XP2, kemudian tidak ada lagi XP3, tidak ada juga YP1, YP2, dan YP3. Yang ada itu adalah disebut saja P1, kemudian P2, dan P3. Kemudian nantinya di tahap kedua nantinya ini, guru honorer lulusan swasta, guru swasta itu sudah bisa mendaftar juga teman-teman ya. Dan teman-teman harus ingat bahwa kebanyakan guru swasta itu memiliki serdik. Kemudian ada lulusan PPG, itu juga sudah bisa mendaftar nantinya di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita ke yang skema yang ketiga. Skema yang ketiga adalah guru honorer swasta berserdik, memiliki kans lolos besar, memiliki serdik, jadi sisa fokus di manajerial dan sosiokultural. Jadi bagi teman-teman guru swasta ini, peluang teman-teman ini sangat besar, apalagi jika teman-teman memiliki istilahnya sertifikat pendidik. Berarti teman-teman itu sisa fokus di kompetensi manajerial dan tentunya fokus juga di kompetensi sosiokultural. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Yang keempat adalah lulusan PPG memiliki peluang emas. Jelas ya, lulusan PPG ini memiliki peluang emas sama dengan guru swasta tadi. Karena lulusan PPG sudah dipastikan memiliki serdik, berarti mendaftar saja sesuai dengan domisili di tahap kedua, cari sekolah, dan peluang lolos akan terbuka karena mendapatkan 100% nilai kompetensi teknis karena memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, catatan di sini, catatan ya, note. Peluang keempat kategori tetap besar dan afirmasi tetap berlaku di tahap kedua dan ketiga, kecuali prioritas sekolah induk. Jadi yang sudah tidak berlaku itu adalah prioritas sekolah induk. Nah, afirmasi usia, ATHK 2, serdik, apakah masih berlaku? Jelas, itu masih berlaku. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.